Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Almeida. Saya dari kelas 12 MIPA 4, absen 21, SMA Negeri 1 Cibitung. Nah, di sini saya akan mempraktekkan uji lemak pada makanan. Yang dimana lemak itu sendiri merupakan seperti kayak karbohidrat yang merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Dan adapun tujuan yang saya buat yaitu yang pertama mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak, yang kedua mengetahui secara detail mengenai kandungan di dalam makanan, yang ketiga menguji keberadaan kandungan lemak pada jenis makanan tertentu melalui pengujian. Adapun landasan teori yang saya buat di sini adalah bahan makanan yang berasal dari hewan yang mengandung lemak adalah daging, jeroan, krim, susu, mentega, dan sebagainya. Sedangkan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, margarin, kacang tanah, kemiri, dan lain-lain. Bahan makanan sumber lemak jika dipegang terasa licin dan jika ditempelkan pada kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Dan apabila bekas air pada kertas akan hilang setelah beberapa saat, itu karena air akan menguap sehingga kertas akan kering. Sedangkan ketika bekas minyak tidak akan hilang dari kertas, itu karena minyak tidak menguap. Dan adapun fungsi dari lemak yaitu di dalam tubuh kita, lemak berfungsi penting antara lain yaitu sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai penghasil energi tertinggi, sebagai salah satu bahan penyusun membran sel, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin khusus untuk sterol. Baik, kita lanjut aja ke alat dan bahan dan cara kerjanya tuh gimana sih. Nah, di sini ada minyak. Di sini ada wortel, di sini ada air, di sini ada margarin, di sini ada kemiri, dan di sini ada santan, ada pula sendok, ada kertas minyak, ada juga gadget untuk digunakan sebagai senternya. Nah, oke, jadi cara pembuatannya yang pertama adalah kita siapkan kertas minyak terlebih dahulu, lalu satu persatu kita masukkan. Yang pertama dari air kita tuang sedikit ke kertas minyak, lalu wortel kita ambil satu batang kecil wortel, lalu kita oleskan ke kertas minyak. Kita oleskan margarin, gitu kita oleskan kemiri, kita oleskan ke kertas minyak. Setelah itu santan kita oleskan dan
kita taruh ke kertas minyak. Setelah itu minyak kita oleskan juga dan taruh di kertas minyak. Setelah itu kita tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Ini air, ini wortel, ini minyak, ini santan, ini kemiri, ini margarin. Baik, kita tunggu sekitar 10 menit untuk mencapai hasilnya. Baik, setelah kita tunggu beberapa menit, kita lihat hasilnya. Di sini air kertasnya kembali mengering seperti semula dan tidak tampak ada apa-apa lagi. Lalu di sini ada wortel yang juga tampak seperti semula. Dan di sini ada minyak yang terlihat tembus dan licin. Lalu di sini ada santan tembus dan minyak dan licin. Lalu di sini ada kemiri yang tembus dan licin juga. Dan di sini ada margarin yang tembus serta licin juga. Jadi, pembahasan dari materi ini adalah uji lemak pada air dan wortel setelah dioleskan pada kertas minyak dan didiamkan sampai 10 menit. Kemudian setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan senter, ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa air dan wortel tidak mengandung lemak. Serta uji lemak pada minyak kemiri, santan, dan margarin setelah dioleskan pada kertas minyak dan didiamkan sampai 10 menit. Kemudian setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan senter ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa minyak, kemiri, santan, dan margarin mengandung lemak. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat setelah saya melakukan pengamatan pada praktikum uji lemak pada makanan menggunakan bahan-bahan air, wortel, minyak, margarin, kemiri, dan santan, bahwa ada bahan-bahan yang mengandung lemak dan ada bahan-bahan yang juga tidak mengandung lemak. Apa aja sih yang bahan-bahan yang mengandung lemak? Bahan-bahan yang mengandung lemak itu ada minyak, ada margarin, ada kemiri, serta ada santan. Sedangkan bahan-bahan yang tidak mengandung lemak itu ada air dan wortel. Oke. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.